dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum dimulainya acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dinar Aili Putri Aryono selaku moderator pada acara debat kali ini dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa westernisasi dapat mendegradasi bahasa Indonesia. Supaya kita lebih kenal dengan peserta debat kali ini, maka dipersilahkan untuk masing-masing tim memperkenalkan diri. Dimulai dari tim pro untuk memperkenalkan anggotanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan berikut dari tim kontra. Perkenalkan, saya Rizna Rahmanulayan dari MAN 2 Kota Malang selaku pembicara 1 dari tim afirmasi. Lalu rekan saya Muhammad Arkananta selaku pembicara 2. Lalu rekan saya Dian Ahmad selaku pembicara 3. Yang mana dalam mosi perdebatan kali ini kami berdiri sebagai standing position pro yang menyetujui adanya mosi perdebatan. Dewan ini percaya bahwa westernisasi dapat mendegradasi bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut dengan perkenalan dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim sekalian, perkenalkan, kami dari tim kontra dengan saya Charissa Almira sebagai pembicara 1, serta rekan saya Nayla Firdosa sebagai pembicara 2, dan rekan saya Nesha dia sebagai pembicara 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim pro dan tim kontra. Kita akan langsung saja memasuki babak debat pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai debat pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan mekanisme dan sistematika debat. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 3 orang sebagai pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Alur debat kali ini diawali oleh babak pertama dengan penyampaian argumen oleh pembicara 1 dari setiap tim. Pada babak pertama, pembicara 1 dari setiap tim berhak menyampaikan argumentasi mereka tanpa ada bantahan ataupun interupsi dari tim lawan dengan waktu maksimal 2 menit. Kemudian, debat dilanjutkan ke babak kedua yang merupakan penyampaian bantahan oleh pembicara 2 dari setiap tim terhadap tim lawan. Dan tim yang tidak sedang menyampaikan bantahan memiliki kesempatan untuk menyampaikan interupsi. Setiap pembicara 2 menyampaikan bantahan dalam waktu 2 menit. Maksimal batas menolak interupsi oleh setiap pembicara 2 adalah 3 kali. Dengan batas waktu 20 detik. Babak terakhir adalah babak ketiga dengan penyampaian solusi dan rekomendasi oleh pembicara 3 dari setiap tim. Setiap pembicara diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menyampaikan solusi dan rekomendasinya tanpa interupsi dari pihak lawan. Yang terakhir, debat ditutup dengan penyampaian kesimpulan debat oleh pembicara penyimpul dari pihak notulen. Untuk itu, karena kedua peserta sudah mengerti dengan peraturan kali ini, langsung saja kita mulai debat babak pertama, yaitu penyampaian argumentasi oleh pembicara 1 dari tim pro. Ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan hal ini sangat berhubungan dengan mosi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara 1 tim pro untuk menjelaskan 3 hal berikut sebelum saya memasuki bagian saya. Yang pertama, westernisasi. Westernisasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebarat-baratan yang dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, mendegradasi, artinya kemunduran atau penurunan. Yang ketiga, yakni bahasa Indonesia, yakni bahasa dari negara kita sendiri yaitu Indonesia. Penggunaan bahasa asing ditambah lagi penggunaan bahasa gaul makin merajalela, bahkan sampai merambat ke pelosok-pelosok masyarakat Indonesia, yang dimana membuat eksistensi bahasa Indonesia yang menurun. Bukankah bahasa mencerminkan jati diri sebuah negara dan baik buruknya sebuah negara itu? Efek westernisasi ini sudah benar-benar merambat ke masyarakat, terutama para remaja yang ada di masyarakat. Salah satu contohnya di sini adalah kata-kata yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti which is, to the point, honestly, literally, dan sebagainya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa westernisasi ini sangat merambat ke berbagai kalangan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia di dunia ini sebanyak 199 juta orang. Oleh karena itu, berdasarkan data yang sudah saya sampaikan, Dewan juri yang terhormat, apakah kita masih perlu memperdebatkan apakah bahasa Indonesia dapat terdegradasi oleh adanya westernisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Charissa Almira dari pembicara 1 tim kontra.
Dengan ini kami menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita hari ini, atau Dewan ini percaya bahwa tren westernizasi dapat terdegradasi oleh adanya bahasa Indonesia. Dewan juri yang terhormat, 3 poin utama yang akan saya sampaikan mengenai mosi kita hari ini. Yang pertama adalah tren. Tren merupakan sesuatu yang sedang diperbincangkan dan dibahas oleh masyarakat dari khayal banyak, yang pelakunya adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah westernisasi. Menurut Wikipedia, westernisasi merupakan peniruan pola budaya barat yang masyarakat Indonesia mulai dari pola budaya, pola bahasa, dan kebudayaan. Yang ketiga adalah degradasi. Degradasi merupakan penurunan, kemerosotan, dan kemunduran menurut KBBI. Dewan juri yang terhormat, argumentasi untuk menentang mosi kita hari ini didasarkan oleh 3 argumen dasar. Yang pertama, mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 36 bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, bahasa nasional. Jadi apapun yang ada, apapun yang memengaruhi Undang-Undang Dasar akan terus ada dan terus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa benang merah dari banyaknya bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 36 bab 15 bahwa fungsi dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung nasional, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, westernisasi tidaklah salah, tapi pola pikir masyarakatlah yang salah. Mengacu pada jurnal pendidikan Universitas 11 Maret bahwasanya masyarakat Indonesia memiliki pola pikir bahwa tidak apa-apa, tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, asalkan dapat berbahasa asing. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, kami dari tim oposisi menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita hari ini didasarkan oleh 3 argumen dasar yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya kita akan memasuki babak kedua. Babak kedua adalah penyampaian pembantahan dari masing-masing tim terhadap tim lawan. Tim lawan yang sedang tidak menyampaikan bantahan diperbolehkan untuk menginterupsi. Waktu yang diberikan untuk penyampaian bantahan adalah 2 menit dan waktu yang disampaikan untuk penyampaian interupsi adalah 20 detik. Setiap pembicara hanya diperbolehkan untuk menolak interupsi maksimal 3 kali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan mosi kita hari ini dengan tanda kutip westernisasi, mengapa kita menggunakan bahasa westernisasi bukan bahasa kebaratan? Karena Dewan juri yang terhormat masih kentalnya stigma masyarakat yang menganggap bahwa bahasa asing terlihat lebih keren dan lebih berpendidikan. Pertanyaan kami, apakah bahasa Indonesia akan tetap bisa berdiri teguh pada jati dirinya dalam situasi westernisasi ini? Jaga bahasa, cerminan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkananta Putra dari tim Afirmasi dan izinkan saya menyampaikan argumen saya kali ini. Dewan juri yang terhormat, kita ketahui bersama dalam lagu dan musik yang populer tanpa kita sadari telah berdampak westernisasi. Kita ambil contoh yang sangat jelas dan konkret di masyarakat, lagu K-pop ataupun lagu Korea. Bukankah itu ada contoh dari budaya Korea ataupun Timur yang telah terkontaminasi oleh westernisasi lalu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang akhirnya akan menyebabkan kesalahpahaman masyarakat tentang penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia yang tepat. Serta makin kentalnya stigma masyarakat yang menganggap bahwa lebih keren menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia akan terdegradasi oleh westernisasi. Interupsi saudaraku. Silakan saudaraku. Jangan berasumsi saat kita menggunakan bahasa asing, kita berarti sudah terdampak westernisasi dalam konotasi yang negatif. Kita bisa menggunakan bahasa asing untuk meningkatkan kesempatan karir internasional dan dapat membuka peluang pendidikan juga, saudaraku. Terima kasih. Saudaraku, apabila kita selalu menggunakan bahasa asing dan pemikiran bahwa itu pendidikan, apakah tidak seterusnya kita menggunakan bahasa asing hingga lupa bahasa sendiri? Hal ini tentu menyebabkan degradasi bahasa Indonesia, saudaraku. Dewan juri, yang kedua adalah banyaknya artis Indonesia yang biasa menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa asing sejak dini. Kita ambil contoh seperti pembuka konten YouTube yang biasa menyapa penontonnya menggunakan kata hello guys, welcome back. Mengapa mereka tidak menggunakan hai teman-teman, kembali lagi? Ini dikarenakan mereka masih kental dengan stigma masyarakat bahwa bahasa asing terlihat lebih berpendidikan. Hal ini menyebabkan semakin banyak serangan yang membabi buta tentang degradasi bahasa Indonesia oleh westernisasi yang pada nantinya hal ini akan menyebabkan bahasa Indonesia akan selalu terkikis. Dengan itu maka dapat dipastikan Dewan juri yang terhormat, 2035 bahasa Indonesia akan kehilangan jati dirinya jika tidak ada kesadaran masyarakat tentang bahayanya degradasi di westernisasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Firdausa, pembicara dari tim oposisi akan menyanggah argumen dari tim pro. Dewan juri yang terhormat, sungguh sangat disayangkan bahwa rekan kami dari tim pro menyatakan bahwa westernisasi dapat mendegradasi bahasa Indonesia. Bahwa kenyataannya tren westernisasi itu sama sekali tidak mempengaruhi, apalagi mendegradasi bahasa Indonesia. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui berdasarkan laporan CNN Indonesia, bahasa Indonesia berasal dari akar kata bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sudah tercemar oleh adanya kata-kata serapan dari bahasa asing, seperti bahasa Portugis, Belanda, hingga Inggris. Di
di mana ketiga negara itu sempat menjajah negara Indonesia. Jadi berdasarkan hal itu, penggunaan bahasa asing tidak ada hubungannya sama sekali dengan degradasi bahasa Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, poin ketiga alinea ketiga Sumpah Pemuda menegaskan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di mana hal itu dengan tegas sudah meyakinkan bahwasanya bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Bapak Ibu Dewan Juri, saya ingin bertanya, jika kita pergi ke daerah asing di mana masih di wilayah Indonesia, jadi kita ingin bertanya, maka bahasa apa yang kita gunakan? Apakah bahasa Inggris atau bahasa asing? Jawabannya tentu tidak. Bahasa apa yang kita gunakan? Benar, bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwasanya bahasa Indonesia itu digunakan sebagai alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tidak, saudaraku, Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2003, dinyatakan bahwasanya bahasa asing itu digunakan sebagai bahasa pengantar yang digunakan di dalam semua satuan pendidikan yang wajib untuk dipelajari. Hal ini menegaskan bahwasanya pemerintah sudah setuju bahwasanya kita sebagai peserta didik dan masyarakat wajib untuk mempelajari bahasa asing. Kembali lagi, jangan kaikat antara menggunakan bahasa asing dengan degradasi bahasa Indonesia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ini hanya tentang keharusan kita untuk pandai-pandai kapan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki babak ketiga. Di dalam babak ini tidak ada interupsi. Setiap tim menyampaikan solusi dan rekomendasi. Kembali lagi, kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perlu kita ketahui bersama bahwa westernisasi itu terjadi karena pengaruh perubahan sosial budaya dan modernisasi. Adanya westernisasi yang merupakan suatu usaha meniru gaya hidup orang-orang barat, di mana orang barat yang dimaksud adalah bangsa Eropa dan Amerika mampu membuat masyarakat Indonesia terutama generasi muda yang hidup di era globalisasi menerapkan gaya hidup ala western. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa westernisasi itu terjadi karena bangsa Eropa dan Amerika yang dianggap sebagai bangsa maju sehingga banyak sekali orang-orang yang mengikuti dan menerapkan gaya hidupnya. Hal ini tentu ditandai dengan fakta di mana negara-negara yang terpengaruh westernisasi itu mayoritasnya adalah negara timur. Hal ini membuktikan bahwa wajar saja apabila negara kita yakni Indonesia terpengaruh oleh westernisasi. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan tim oposisi yang saya cintai, hal yang harus bahkan sangat harus saya garis bawahi adalah sudah seharusnya kita sadari bahwa westernisasi ini bagaikan serangan yang membabi buta, yang menyerang kita tanpa ampun, tanpa toleransi, sehingga membuat kita kalah telak tanpa bisa melakukan perlawanan. Kita dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit. Dewan Juri yang terhormat, sebagai contoh kata workshop yang digunakan oleh Kemendikbud. Mengapa Kemendikbud tidak menggunakan kata lokakarya saja? Bukankah hal ini membuktikan bahwa pemerintah sudah terkontaminasi oleh westernisasi? Bayangkan apabila pemerintah sebagai panutan kita saja sudah terkontaminasi oleh westernisasi, apalagi kita sebagai rakyat biasa. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal ini mampu membuat tim kami memenangkan perdebatan kali ini? Dewan Juri yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya cintai, bukankah Anda dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama dan utama yang memiliki kedudukan tertinggi di negara Republik Indonesia di atas bahasa daerah dan bahasa Inggris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Ardia sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Dewan Juri yang saya hormati, dua kata kunci dari mosi ini yaitu westernisasi dan degradasi. Westernisasi berarti pemberatan budaya barat mempengaruhi tingkah laku, kosakata, dan pembahasan masyarakat secara berlebihan. Perlu kita kutip, berlebihan, di mana bahwasannya kondisi ini saat masyarakat tidak mampu memposisikan diri dalam penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian degradasi, yang artinya pelunturan, kemunduran, yang bahkan dapat menghilangkan bahasa Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah benar bahasa Inggris mampu menghilangkan bahasa Indonesia di negara kita dan menjadi alat komunikasi yang sah? Menurut data dari Jurnal Petra University bahwa bahasa Indonesia saat ini menaiki popularitas berkedudukan yang sama dengan bahasa Inggris di Asia dan di dunia. Kemudian bahasa Indonesia disetujui oleh 150 guru besar Asia sebagai bahasa ilmiah internasional sebagai penyusunan penelitian yang pada awalnya hanya menggunakan bahasa Inggris dan sekarang bahasa Indonesia mampu menyaingi bahkan menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dewan Juri yang saya hormati, setelah mendengar argumen solusi dan rekomendasi, apakah Anda masih yakin bahwa mosi kita kali ini perlu diperdebatkan? Bukankah mosi kita hari ini cocoknya bahasa Inggris dapat terdegradasi oleh bahasa Indonesia? Dan dengan ini disimpulkan bahwa westernisasi sama sekali tidak mendegradasi bahasa Indonesia. Terima kasih. Berikutnya adalah penyampaian kesimpulan oleh tim Notulen. Kepada tim Notulen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fairuz Kadafi sebagai Notulen. Saya akan menyebutkan poinnya setelah saya tulis. Pembicara pro 1 menyebutkan poin-poin. 1. Penggunaan bahasa asing yang dapat membuat eksistensi bahasa Indonesia yang menurun sebagai efek westernisasi. Pembicara kontra 1 menyebutkan poin-poin. 1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, bahasa nasional dan resmi.
2. Westernisasi tidak salah, tapi pola pikir masyarakat yang salah. Pembicara pro 2. 1. Kentalnya stigma masyarakat yang menganggap bahwa bahasa asing terlihat lebih keren dan lebih berpendidikan. Masyarakat telah terdampak westernisasi seperti banyaknya lagu K-pop. 3. Bahasa Indonesia akan selalu terkikis oleh westernisasi dan pada tahun 2035 bahasa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Interupsi atau sanggahan membicara kontra. 1. Tidak selamanya bahasa Indonesia adalah bentuk westernisasi. Membicara kontra. 3. Menyebutkan poin-poin. 1. Tren westernisasi tidak mempengaruhi dan mendegradasi bahasa Indonesia. 2. Dari bunyi Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sesuai digunakan sebagai nomor satu bangsa dari Sabang sampai Merauke. 3. Bahasa Indonesia menurut UUD pasal 33 ayat 3 tahun 2003 merupakan bahasa yang wajib dipelajari. 4. Masyarakat Indonesia harus pandai kapan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Saat argumen berlangsung, pembicara kontra menolak interupsi pembicara pro. Pembicara pro 3 menyebutkan poin-poin. 1. Negara-negara yang terpengaruh westernisasi itu mayoritasnya adalah negara timur. 2. Pemerintah sebagai panutan kita sudah terkontaminasi oleh westernisasi. Pembicara kontra 3 menyebutkan poin-poin. 1. Popularitas bahasa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia mampu menyaingi bahkan menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim pro dan kontra yang telah menyelesaikan 3 babak debat pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke babak penjurian oleh Dewan Juri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah debat kali ini sudah berjalan dengan sangat lancar. Di sini kami sebagai juri akan memberikan tanggapan dan penilaian kami. Dan pertama-tama perkenalkan, saya Arga sebagai juri 1. Di sini saya akan berkomentar terhadap argumen yang disampaikan oleh tim pro terlebih dahulu ya, di mana poin-poin yang disampaikan cukup mendukung mosi. Namun tentunya terdapat beberapa argumen yang masih bisa dibantah dengan baik oleh tim kontra. Kemudian tanggapan saya untuk tim kontra, argumennya sangat baik, sudah sangat mampu untuk melawan argumen tim pro. Namun untuk penjelasannya sedikit terbelit-belit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada kedua tim yang telah memberikan argumen terbaiknya. Pada kesempatan kali ini, saya Labib Habibila sebagai juri akan menyampaikan saran-saran kepada kedua tim. Untuk tim pro, saya menyarankan agar argumen yang disampaikan dapat didukung dengan fakta dan data yang lebih kuat. Lalu untuk tim kontra, saya sarankan agar argumen disampaikan dapat dipersingkat dan diperjelas poin-poinnya. Terima kasih. Juara 2 dalam debat kali ini diraih oleh tim pro dengan perolehan skor sebesar 100,1. Dan juara 1 dalam debat kali ini diraih oleh tim kontra dengan perolehan skor 99,9. Selamat kepada kedua tim. Baik, selamat kepada para pemenang. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk kedua tim dipersilakan untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Selamat bagi para pemenang. Semoga dengan kemenangan ini menjadi awal dari kesuksesan kalian masing-masing. Saya, Dinar Arinis Putri Aryono, sebagai moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah, baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.